Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa kembali dengan HS Channel ya, bro. Semoga bro dan keluarga di sana selalu sehat walafiat, sehat lahir batin ya. Sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, penuh manfaat ya. Dan semoga selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat, ditenangkan keluarganya, tenang lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Baik bro, ini ada berita yang cukup menggemparkan di dunia maya ya, yang membuat warganet cukup gaduh ini ya. Berita ini saya kutip dari metro.suara.com ya, tentang salah seorang pendakwah ya, sebagian orang menyebutnya seperti itu, menyebutnya Gus Miftah ya, pendakwah tersebut ya. Nih Pak Miftah ini mulai kembali ya menuai kontroversi ya di dunia maya terkait dengan apa yang disampaikannya beberapa waktu yang lalu ya, kalau tidak salah tanggal 24 September lalu ya, sudah agak lama nih. Oke bro, kita coba lihat ya beritanya sambil di tengah jalan coba kita reaksi ya. Tapi sebagai disclaimer ya, disclaimernya seperti biasa ya bro ya, pendapat yang saya sampaikan mungkin berbeda dengan bro di sana ya, tetapi perbedaan itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus bersaudara, terus bersatu ya. Dan saya coba angkat topik Gus Miftah ini juga terkait dengan itu ya, bahwa saya cukup terkaget-kaget dengan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah. Seolah-olah, ini pandangan saya ya, seolah-olah kalimat-kalimat yang disampaikannya itu memecah belah ya, atau mencoba membenturkan antara PKS dan NU, atau sebaliknya NU dengan PKS ya. Padahal jangankan sesama umat ya, sesama anak bangsa, kita walaupun berlainan keyakinan kita tetap bersaudara. Itu semangat HS Channel ya. HS Channel itu membangun semangat persaudaraan tidak hanya di kalangan sesama agama tetapi antar umat beragama ya. Karena masing-masing pasti sepakat ya bahwa kita tidak akan kuat kalau kita bercerai-berai sebagai anak bangsa. Gitu ya bro ya. Nah, lebih lanjutnya coba kita amati pemberitaan yang beritanya sih tanggal 2 Oktober 2023 ya. Cuman peristiwanya yang menuai kontroversi itu terjadi tanggal 24 September yang lalu ya. Gus Miftah dirujak warganet gegara dakwah bahas PKS dan NU. Jangan adu domba, ini kata warganet. Oke, kita lanjut apa yang disampaikan atau diberitakan oleh metro.suara.com ini ya. Ini Gus Miftah itu yang ini, Gus Miftahnya ini ya. Oke bro, kita lanjut. Pendakwah Gus Miftah dalam sebuah dakwahnya mendapat kritik dari berbagai pihak. Pasalnya pada dakwah 24 September 2023, Gus Miftah menyebutkan bahwa tak mungkin jika NU bareng dengan PKS. Ini saya agak tertarik ya ini dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, karena setahu saya PKS itu banyak sekali tokohnya yang berbasis NU. Kalau yang setahu saya ya, bahkan ketua presidennya Pak Ahmad Syaihu itu basicnya NU ya. Oke, kita lanjut. Diketahui sebelumnya bahwa PKB bergabung ke Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres, menuai berbagai respons. Tak hanya bergabung, ketum PKB yakni Mohaimin Iskandar atau Cak Imin bahkan dijadikan calon wakil presiden cawapres untuk Anies. Koalisi tersebut kini dimotori 3 partai besar yakni Nasdem, PKB, dan PKS. PKB sendiri partai yang seringkali dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Begitupun Cak Imin yang mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari NU. Islam harus hadir sebagai solusi
Kalau di masyarakat Islam sebagai solusi ya NU, yang bisa menyenangkan ya NU, yang lain atos-atos atau keras. Ujar Gus Miftah dalam cuplikan video yang diunggah akun X, Narkosun ya akunnya. Ini menarik yang disampaikan Gus Miftah ini ya. Ini ada kalimat begini nih bro ya. Coba kita cermati ya. Islam harus hadir sebagai solusi. Betul, kita sepakat ya bro ya. Kalau di masyarakat Islam sebagai solusi ya NU. Kalau di masyarakat Islam sebagai solusi ya NU. Saya kurang sepakat di sini ya, karena kan yang ada di masyarakat kita itu tidak hanya NU ya, walaupun NU adalah organisasi terbesar di negeri ini. Tapi kan ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam atau Persis, ada Al-Irsyad, ada PSII dan lain-lain ya. Jadi kalau kalimatnya begini mungkin saya masih bisa terima ya. Kalau di masyarakat Islam sebagai solusi, sebagai salah satu solusi barangkali ya tepatnya. Tapi kalau di sini terlihat dari kalimat ini ya, Gus Miftah ini mencoba untuk membeli hati NU ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena mau tidak mau saya coba kaitkan dengan politik sedikit ya. Bahwa Gus Miftah ini menurut kabarnya merupakan salah satu tim suksesnya Pak Prabowo ya. Yang mana kita tahu Pak Prabowo ini sedang giat-giatnya mencoba mendekati warga NU setelah beliau atau Gerindra ditinggalkan oleh PKB yang berbasis NU. Jadi mencoba masuk melalui tim suksesnya ini ya, dengan mengangkat NU. Mungkin seperti itu mungkin ya. Gus Miftah tersebut salah satunya barangkali ditugaskan untuk menarik hati NU dengan cara mengangkat-angkat seperti ini. Tetapi blunder ini kalau menurut saya ya. Kenapa blunder? Karena seolah-olah dia akan benturkan NU ini dengan salah satu yang menggawangi KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau PKS ya. Sampai ada kata-kata seperti ini, kita lanjut ya bro. Mulo kulo dewe ora yakin. Atau artinya begini, makanya saya nggak yakin. Masa wong NU bareng PKS? Ora mungkin. Ora mungkin ngono loh. Kulo ngomong NU, ngomong NU, imbuhnya. Ini kalimat ini yang menuai kontroversi. Pernyataan Gus Miftah sontak mengundang pro dan kontra dari warganet. Seorang tokoh agama mengadu domba penganut agama yang sama dengannya hanya karena beda mazhab atau karena beda pandangan politik, diumumkan dari atas mimbar sambil cengar-cengir, miris. Komentar warganet. Komentar berikutnya, ulama-ulama terdahulu bersusah payah dakwah biar memperbanyak umatnya dengan merangkul sedemikian rupa. Sementara banyak orang sekarang mengkotak-kotakan golongan seakan sudah menjadi kaum terbaik, imbuh warganet lain. Ampun, sampai begini banget gara-gara politik, tambah lainnya. Nah ini bro, coba kita perhatikan ya komentar warganet kedua dari terakhir. Ulama-ulama terdahulu bersusah payah dakwah biar memperbanyak umatnya dengan merangkul sedemikian rupa. Sementara banyak orang sekarang mengkotak-kotakan golongan seakan sudah menjadi kaum terbaik, imbuh warganet lain. Nah ini saya setuju ya. Saya secara pribadi setuju dengan yang disampaikan warganet ini, bahwa betul negara ini bisa tegak seperti ini adalah perjuangan semua ya. Perjuangan terutama barangkali kalau dilihat dari komposisi warga atau bangsa Indonesia itu mayoritas umat Islam. Jadi Indonesia ini tegak oleh perjuangan para ulama terdahulu yang tanpa mengkotak-kotakan, mereka saling merangkul untuk bersatu padu melawan penjajah. Begitu ya bro ya. Nah apa yang terjadi sekarang, seolah-olah ada beberapa kelompok yang merasa
terbaik dan paling baik. Nah, ini yang saya setuju ya. Jangan sampai kita merasa paling baik. Itu yang terpenting ya, karena yang berhak menilai itu hanya Yang Maha Kuasa ya. Yang berhak menilai seperti itu. Jadi, nah dalam hal ini juga saya tidak menafikan bahwa selain para ulama terdahulu juga ada juga etnis yang lain yang bahu membahu menegakkan NKRI ini ya. Ada etnis Arab ya, bahkan ada etnis Cina. Kalau saya baca sejarah, artinya bahwa Indonesia ini bisa tegak karena semangat bahu membahu para pendahulu kita, bukan semangat mengkotak-kotakan ya. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh warganet ini, bahwa ya sekarang tuh jangan cobalah kita kotak-kotakan ya, seakan-akan kita yang terbaik atau satu kelompok lebih baik dari kelompok yang lain. Saya kira bahwa yang terbaik itu adalah yang selalu menjaga kerukunan sehingga tampak sejuk ya negara ini. Itu mungkin yang terpenting ya bro ya. Oke, saya bukan orang NU memang, tetapi saya sangat hormat kepada warga NU dan mereka pastinya adalah saudara-saudara saya. Ya, saya selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun, bahkan yang berbeda agama dengan saya sekalipun bro. Jadi kita memang tetap dalam posisi sebagai anak bangsa, kita bersaudara ya. Kalau masalah keyakinan kan hubungan kita dengan Allah tuh. Kalau NU dan PKS saya kira ini tidak beda keyakinan ya. Harusnya Gus Miftah tidak melakukan ini menurut saya. Sebaiknya dia menjadi perekat agar umat ini tambah bersatu. Tapi ya begitulah politik ya. Bisa saja apa yang seharusnya dilakukan itu ditinggalkan demi kepentingan politik. Mungkin seperti itu. Oke bro, itu saja berita pendeknya. Dan silakan, pasti punya analisa tersendiri ya. Yang terpenting bagi saya bro ya, saya dengan bro di sana mungkin berbeda pendapat, mungkin juga bro NU, saya bukan NU, tetapi kita tetap bersaudara. Dan apapun yang menjadi perbedaan tentu jangan dibesar-besarkan, karena perbedaan itu pasti ada ya. Rambut kita sama-sama hitam, isi kepala kita kan bisa berbeda-beda itu. Jadi perbedaan jangan jadi penyekat untuk kita tetap bersatu, karena kita berbeda hanya dalam pikiran ya. Kita berbeda sebatas cara berpikir saja, itu yang terpenting ya bro ya. Oke bro, selalu sehat ya di sana bersama keluarga, selalu rukun dan selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kupasan berita di metro.suara.com ini ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.